Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Istiqamah dengan NIM 1961259 dan dua rekan saya yaitu Aulia Putri Hardiani dengan NIM 1961381 dan Retno Indasari dengan NIM 1961379. Di sini kami dari kelas KS1B Manajemen Pemasaran 2019 ingin membahas tentang segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Strategi utama dalam pemasaran global berkenaan dengan proses segmentasi, penetapan pasar sasaran, dan positioning produk sedemikian rupa, sehingga produk perusahaan dipersepsikan unik dan unggul dibandingkan produk para pesaing. Selain itu, penentuan merek global juga merupakan keputusan kritis yang dalam banyak kasus pada kesuksesan perusahaan global dalam jangka panjang. Segmentasi global. Segmentasi pasar global adalah proses memilih suatu pasar ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa. Setiap kelompok bisa dipilih sebagai pasar sasaran untuk dilayani dengan strategi pemasaran tersendiri. Perusahaan-perusahaan global melakukan segmentasi pasar dunia berdasarkan salah satu atau beberapa kriteria seperti berikut. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, kemudian segmentasi demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku, segmentasi manfaat, dan yang terakhir segmentasi vertikal versus horizontal. Global targeting. Global targeting merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan segmentasi pasar global, serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mbak Indah, saya persilahkan. Penetapan pasar global bisa dilakukan dengan menggunakan dua kriteria utama, yaitu potensi dan kapabilitas. Potensi menyangkut 6 aspek krusial yang terdiri atas ukuran dan potensi pertumbuhan pasar sesungguhnya, kemungkinan akseptansi konsumen, struktur persaingan, situasi lingkungan politik atau hukum, ekonomi dan sosiokultural, akses ke jaringan yang sudah ada, dan ketersediaan mitra lokal yang kapabel dan bersedia bekerja sama. Kapabilitas berhubungan dengan 5 faktor, yaitu kesiapan memasuki pasar internasional dan pengalaman di luar negeri, kelangkaan dan kekritisan kompetensi sumber daya waktu, manusia, dan kas attitudinal komitmen, dan tujuan, merespon persaingan aliran kas, pangsa pasar atau volume, dan entry pasar pendahuluan. Positioning. Pada prinsipnya, positioning berusaha menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa, sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Posisi yang unik dan unggul ini didapatkan dari berbagai diferensiasi seperti produk, itu fitur, kinerja, kualitas, daya tahan, dan seterusnya. Yang kedua, layanan, pengantaran, instalasi, layanan purna jual, dan garansi. Yang ketiga, personil, yaitu reliabilitas, empati, kapabilitas, dan kompetensi. Yang keempat, saluran distribusi, coverage, dan jaringan. Dan citra, simbolisme merek dan reputasi perusahaan. Positioning harus menawarkan manfaat-manfaat tertentu yang diwujudkan dalam proporsi nilai perusahaan. Proporsi nilai ini terdiri dari 3 manfaat utama. Yang pertama, manfaat fungsional. Yang kedua, manfaat emosional. Yang ketiga, manfaat ekonomis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indah, yaitu branding global. Isu pokok dalam global branding menyangkut standarisasi atau menggunakan satu merek global versus adaptasi atau beberapa merek nasional berbeda. Penggunaan satu merek global tidak mungkin dilakukan jika yang pertama, namanya sudah digunakan oleh perusahaan lain. Contohnya, di Australia, nama Burger King telah lebih dulu digunakan oleh sebuah restoran siap saji di Perth. Akibatnya, sewaktu Burger King masuk Australia, nama yang dipakai adalah Hungry Jack. Yang kedua, nama atau dan juga logo yang dipakai bisa memiliki konotasi budaya yang berbeda. Sebagai contoh, Carlsberg harus menambahkan gambar satu ekor gajah lagi pada label birnya, yang semula bergambar 2 ekor gajah untuk keperluan iklan di Afrika. Penyebabnya adalah kepercayaan setempat yang menganggap 2 ekor gajah merupakan simbol nasib buruk. Selanjutnya, isu lain tak kalah menariknya adalah mengembangkan, mengelola, dan mengukur brand equity di masing-masing pasar yang dimasuki. Brand equity dapat didefinisikan sebagai serangkaian memori dalam bentuk pelanggan.
anggota saluran distribusi, perusahaan induk, dan anggota utama lain dari jejaring bisnis merek tertentu yang bisa berdampak pada aliran kas dan profitabilitas masa datang. Baik, berikut ini adalah UMKM penggilingan daging Bapak Mulyono yang beralamat di Dusun Jasem, Desa Patugaluh, Kecamatan Dewa, Kabupaten Jombang, yang telah berdiri selama 3 tahun. Usaha penggilingan daging ini memiliki 1 karyawan dengan pelanggan yang cukup banyak. Penggilingan daging Bapak Mulyono juga menyediakan berbagai macam bumbu antara lain masako, garam, gula, bawang goreng, tepung, dan masih banyak lagi. Biasanya para pelanggan membawa daging dan bumbu sendiri untuk diselipkan, namun ada juga yang hanya membawa daging saja dan membeli bumbu racikan di Bapak Mulyono. Harga ongkos untuk menggiling daging ini dihitung per kilo. Untuk per kilonya senilai 3.000. UMKM ini buka dari pukul 5 pagi sampai 5 sore. Selanjutnya adalah permasalahan. UMKM penggilingan Bapak Mulyono sudah banyak dikenal orang dan memiliki banyak pelanggan. Namun, UMKM ini belum melakukan penjualan secara online. Untuk solusi yang dapat kami berikan adalah membantu mempromosikan UMKM ini melalui Instagram, sehingga UMKM ini dapat melakukan penjualan secara online agar dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas lagi. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.